Ratusan jamaah dan para penuntut ilmu hadir di Masjid Polgung Raya, menyimak untayan nasihat dan berbuka bersama dengan hidangan sederhana. Di dalam setiap suapannya mengalir pahala puasa yang tak terputus bagi siapa saja yang menyediakannya. Mari jadikan momen ini sebagai ladang amal yang nasihat dan berbuka bersama dengan hidangan sederhana. Di dalam setiap suapannya mengalir pahala puasa yang tak terputus bagi siapa saja yang menyediakannya. Mari jadikan momen ini sebagai ladang amal jariah kita. Salurkan sedekah terbaik Anda untuk hidangan berbuka puasa Masjid Pogung Raya Menadui. Ratusan jamaah Tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para bapak, para ibu sekalian, para ikhwan, para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian yang mengkaji kitab Ad-Da' wad-Dawa karya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Kitab Ad-Da'u wad-Dawa'u karya Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Yang mana judul dari kitab ini kalau kita terjemahkan, Ad-Da'u artinya penyakit, wad-Dawa'u artinya obatnya. Maka kitab ini membahas tentang penyakit-penyakit hati dan apa obatnya. Dan di antara penyakit hati adalah maksiat. Nah, ini melanjutkan apa yang sudah dibahas oleh pemateri sebelumnya, ya, tentang akibat yang akan didapatkan oleh seseorang yang bermaksiat. Jadi di antara penyakit hati adalah maksiat. Maksiat itu penyakit. Dan maksiat akan menimbulkan banyak akibat-akibat yang buruk. Nah, sebelum kita membahas atau membaca apa yang ada dalam kitab ini, sedikit ingin membahas tentang apa makna maksiyah, apa definisi maksiat. Secara bahasa, maksiat artinya al-khuruju anit ta'ati wal mukhalafatul amri. Maksiat artinya keluar dari ketaatan, tidak taat, gitu ya. Maksiat itu enggak taat. Bermaksiat kepada Allah artinya enggak taat kepada Allah. Bermaksiat kepada Rasulullah artinya enggak taat kepada Rasulullah. Bermaksiat kepada orang tua artinya tidak taat kepada orang tua. Wa mukhalafatul amri, dan melanggar aturan. Bermaksiat kepada artinya melanggar aturan Allah. Bermaksiat kepada Rasulullah artinya melanggar aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara istilah ada banyak definisi dari para ulama. Di antaranya bagian ulama mendefinisikan maksiat ma yuthabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Maksiat adalah perbuatan yang diberikan pahala ketika meninggalkannya,
dan diberikan hukuman atau dosa ketika melakukannya. Maksiat adalah perkara yang kalau ditinggalkan berpahala, kalau dilakukan dosa, dapat hukuman. Maka maksiat ini sama dengan al-haram, perkara-perkara yang haram, yang diharamkan dalam agama. Oleh karena itu, perkara-perkara yang makruh, yang kalau dilakukan tidak dosa, tapi kalau ditinggalkan berpahala, bisakah kita katakan sebagai maksiat? Bisa enggak? Perkara makruh boleh enggak kita katakan maksiat? Jawabannya tidak. Ya. Perkara makruh tidak bisa kita katakan maksiat. Tapi perkara makruh boleh kita katakan perkara yang mahdzur, yang terlarang. Perkara makruh boleh kita katakan sebagai perkara yang terlarang. Contoh misalnya makan pakai tangan kiri. Menurut sebagian ulama hukumnya makruh, walaupun menurut ulama yang lain hukumnya haram ya. Katakanlah hukumnya makruh. Maka kalau ulama yang mengatakan makan pakai tangan kiri itu hukumnya makruh, ya makan pakai tangan kiri nggak boleh kita katakan maksiat. Tapi boleh kita katakan makan pakai tangan kiri itu terlarang, dilarang dalam agama. Karena dilarang ini umum. Kita kata dilarang, ini kan maknanya umum. Bisa dilarang dengan tegas, bisa dilarang dengan tidak tegas. Dilarang dengan tegas artinya haram. Dilarang dengan tidak tegas artinya makruh. Perkara makruh boleh kita katakan mahdzur, terlarang. Tapi nggak boleh kita katakan maksiat. Sebagian ulama mendefinisikan maksiat mukhalafatu amrillahi wa ta'atihi mimma yujibu sukhtallahi ta'ala wa yatawajjabu al-iqaba. Maksiat adalah menyelisihi aturan Allah dan menyelisihi ketaatan kepada Allah. Menyelisihi itu artinya melanggar aturan Allah dan melanggar ketaatan kepada Allah, yang mana perbuatan ini akan menghasilkan murka Allah dan juga hukuman dari Allah. Ini definisi yang bagus ya dari maksiat. Maksiat adalah melanggar aturan Allah dan ketaatan kepada Allah yang akan menghasilkan murka dan hukuman Allah. Maka semua perkara yang dilarang dalam agama yang menghasilkan dosa, menghasilkan hukuman, itu semua maksiat. Itu semua maksiat. Minum khamar maksiat, zina maksiat, dusta maksiat, ghibah maksiat, pacaran maksiat, dua-duaan dengan lawan jenis yang bukan mahram di tempat yang tertutup maksiat, korupsi maksiat dan seterusnya. Semua perkara yang melanggar aturan Allah, aturan agama, dan terancam mendapatkan hukuman pelakunya, mendapatkan dosa, maka itu maksiat. Kemudian para jamaah sekalian rahiman wa rahimakumullah, perbuatannya disebut maksiyah. Yang dihasilkannya disebut al-ithmu, dosa. Jadi dosa itu yang dihasilkan oleh maksiat. Itu nama perbuatannya. Minum khamar, ini perbuatan maksiat. Namun minum khamar ini menghasilkan al-ithmu, dosa. Kan dosa itu yang dihasilkannya. Tapi boleh saja kita mengatakan ini perbuatan dosa. Boleh. Karena boleh kita menisbatkan suatu perbuatan, melabeli suatu perbuatan dengan apa yang akan dihasilkannya. Misalnya, oh ini adalah kuis berhadiah, kan nanti di ujungnya akan ada hadiah, maka kita labeli dengan kuis berhadiah. Boleh, maka boleh kita katakan perbuatan maksiat dengan perbuatan dosa, karena dosa itu yang dihasilkannya. Kemudian orang yang melakukannya disebut dengan ahli maksiat, ahlul ma'asi. Pelakunya disebut dengan ahlul ma'asi, atau dalam bahasa Arab bisa juga dengan asi. Asi, ahli maksiat. Orang yang terus-menerus melakukan maksiat atau orang yang melakukan maksiat yang besar
disebut dengan fasiqun, fasik. Jadi beda antara asi, ahli maksiat, dengan fasik, orang fasik. Orang fasik adalah orang yang melakukan maksiatnya rutin, langgeng, terus menerus dilakukan. Maka itu orang fasik. Atau orang yang melakukan maksiatnya jarang, sesekali atau 1-2 kali, tapi maksiatnya besar. Misalnya, naudzubillah, melakukan zina 1 kali. Cuma 1 kali, tapi maksiatnya zina. Yang mana itu adalah maksiat yang besar. Maka pelakunya disebut orang fasik. Tadi Ustaz mengatakan orang fasik adalah orang yang melakukan maksiat yang sedikit, tapi maksiatnya besar. Berarti maksiat ada yang besar, ada yang kecil. Jawabannya iya. Ya, ada yang besar, ada yang kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 31. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu." Kalau kalian meninggalkan kaba'ira, dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya. Kalau kalian meninggalkan itu semua, maka nukaffir ankum sayyi'atikum. Kami akan hilangkan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kalian. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan akan kami masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, yaitu surga. Surat An-Nisa ayat 31. Kata Allah di sini, kalau kalian meninggalkan kabair, dosa-dosa besar. Kalau ada kabair, berarti ada shaghair. Kalau ada dosa besar, berarti ada dosa kecil. Makanya mayoritas ulama membagi dosa atau maksiat menjadi 2. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Ada maksiat yang besar, ada maksiat yang kecil. Sebagian ulama membagi menjadi 3, sebagaimana dalam surat Asy-Syura ayat 37. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha." Dan orang-orang yang meninggalkan kaba'iral itsmi, dosa-dosa besar, wal fawahisha, dan fawahish. Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Dan ketika mereka berbuat marah, ketika mereka marah, mereka minta ampun, mereka minta maaf. Surat Asy-Syura ayat 37. Dalam surat An-Najm ayat 32, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam." Orang-orang yang meninggalkan dosa besar, fawahish, kecuali lamam. Orang-orang yang tidak melakukan dosa besar dan fawahish, namun kalau lamam masih dilakukan. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Maka orang yang seperti itu akan Allah ampuni. Allah maha luas ampunannya. Surat An-Najm ayat 32. Dalam 2 ayat di atas, surat Asy-Syura 37, An-Najm 32, ada satu istilah yang sama, yaitu apa? Al-fawahish. Fawahish. Sedangkan lamam itu artinya dosa kecil. Maka dari 2 ayat ini, sebagian ulama membagi menjadi 3. Ada kabair, dosa besar. Ada fawahish, ada lamam. Kalau kabair jelas dosa besar. Kalau fawahish dan lamam itu apa? Lamam dosa kecil tadi. Maka fawahish adalah dosa yang bukan dosa kecil, juga bukan dosa besar. Dosa yang sedang-sedang sajalah. Sebagian ulama mengatakan fawahish itu artinya maksiat secara umum. Jadi bukan dosa yang sedang, bukan. Fawahish itu maksiat secara umum. Secara umum semua maksiat disebut dengan fawahish. Fawahish itu sinonim dari maksiat. Sehingga ada khilaf ulama antara membagi menjadi 2, dosa besar, dosa kecil, atau membagi menjadi 3, dosa besar, fawahish, dosa kecil. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pembagian adanya dosa besar, dosa kecil, atau fawahish ini bermanfaat bagi kita yang ingin menetapkan hukum bagi orang lain. Menetapkan hukum bagi orang lain.
atau memberikan nasihat kepada orang lain. Contohnya kalau seseorang melakukan dosa besar, maka kita kasih nasihat agak keras. Contoh misalnya kalau ada orang minum khamr. Khamr dosa besar. Karena dia melakukan dosa besar, karena dia minum khamr dosa besar, kita kasih nasihat dengan keras. Pegang tangannya, kita remas, jangan ngombe, jangan minum lagi. Ya kalau teman kita akrab ya, dikasih nasihat agak keras nggak apa-apa, kalau itu dosa besar. Atau kita ancam dengan keras, ngombe, ngerokok, minum khamr, masuk neraka kamu. Kalau dosa besar, kita kasih nasihat agak keras. Kalau dosa kecil, maka kita kasih nasihat agak lembut, agak ringan. Ini fungsinya untuk menghukumi orang lain atau untuk memilih sikap yang tepat dalam menasihati orang lain. Adanya pembagian dosa besar, dosa sedang, dosa kecil atau dosa besar dan dosa kecil bukan untuk memberikan permisif kepada diri kita, bukan. Kalau dosa besar, enggak lah. Kalau dosa kecil, gas lah. Jangan. Bukan untuk itu. Pembagian dosa besar, dosa kecil bukan untuk memberikan apologi buat kita untuk melakukan maksiat. Jangan bertanya kepada Ustadz, kalau pacaran dosa kecil apa dosa besar, Ustadz? Seolah-olah kalau jawabannya dosa besar, nanti enggak pacaran lagi. Kalau dosa kecil, gas pacaran. Seperti itu. Dahulu para salafus soleh mengatakan, jangan lihat besar kecilnya dosa. Tapi lihatlah siapa yang engkau maksiati. Itu zat yang maha besar, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mau besar mau kecil, tetap yang dimaksiati itu Allah yang maha besar. Maka perkaranya besar. Jangan milah-milah, dikotomi, kalau dosa kecil ya apa-apalah kali-kali, jangan. Bisa jadi dosa kecil ini akan membawa kepada dosa-dosa kecil yang selanjutnya sehingga melakukan dosanya terus-menerus. Sekarang dosa kecil karena enggak merasa besar ya, karena enggak merasa suatu hal yang serius, dilakukan lagi. Dosa kecil lagi. Setelah itu dilakukan lagi, akhirnya dosa kecilnya terus-menerus, akhirnya menjadi orang fasik. Atau dosa kecil akan membawa kepada dosa yang besar nantinya. Awalnya dosa kecil. Kalau enggak menyesal, enggak bertobat, lama-lama melakukan dosa besar. Bahkan bisa sampai kepada derajat kekufuran. Kata para ulama, al-ma'asi baridul kufri. Maksiat itu adalah sarana kepada kekufuran. Dahulu para sahabat Nabi, orang-orang soleh terdahulu, mereka memandang dosa kecil itu seperti gunung yang akan menimpa mereka. Mereka kalau melakukan dosa kecil aja menyesalnya bertahun-tahun. Merasa besar sekali, seperti gunung yang akan menimpa mereka. Adapun orang-orang zaman sekarang memandang dosa besar itu bagaikan belek kotoran mata yang ada di matanya. Gak kelihatan gitu ya. Padahal dosa besar, tapi dianggap remeh, seakan-akan gak kelihatan. Maka jangan remehkan dosa kecil dan jangan bertanya, Ustadz ini dosa kecil atau dosa besar? Mau kecil mau besar tinggalkan. Ya, kemudian baru kita baca sedikit di sini penjelasan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang akibat-akibat buruk dari maksiat. Sedikit kita review ulang apa yang sudah dibahas mungkin oleh pemateri sebelumnya. Di antara akibat dari maksiat adalah tutfi'u minal qulubi naral ghirati, akan dipadamkan api semangat dalam hati. Orang melakukan maksiat akan rendah semangatnya untuk melakukan amal soleh. Malas untuk sholat, malas untuk puasa, malas untuk datang kajian, malas untuk baca Quran, itu karena sebab maksiat. Di antara akibat dari maksiat, anna dhunuba tud'iful haya'a minal 'abdi. Orang yang sering melakukan maksiat akan semakin rendah rasa malunya, enggak punya malu. Muka badak, muka tebal gitu ya. Dia pede melakukan maksiat. Nauzubillah.
Di antara akibat dari maksiat adalah tud'ifu fil qalbi ta'dhimar rabbi jalla jalaluh. Akan melemahkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan maksiat ketika disebut nama Allah biasa aja. Ketika disampaikan ayat Quran biasa aja. Malah mungkin diolok-olok, malah mungkin dianggap jokes. Naudzubillah. Di antara akibat dari maksiat adalah an yarfa'allahu mahabatahu min qulubil khalqi. Allah akan angkat rasa kekaguman orang-orang kepada dia. Allah hilangkan. Yang tadinya orang ini mungkin dikagumi oleh orang-orang ketika dia bermaksiat, maka Allah akan hilangkan rasa kagum tersebut dari orang-orang. Naudzubillah. Di antara akibat dari maksiat adalah annaha tastad'i nisyanallahi li'abdihi wa tarkahu. Orang yang melakukan maksiat akan Allah tinggalkan. Artinya Allah enggak akan kasih pertolongan, Allah enggak akan kasih hidayah, Allah enggak akan kasih taufik kepada dia. Naudzubillah. Di antara akibat dari maksiat adalah annaha tukhrijul 'abda min dairatil ihsan. Orang yang melakukan maksiat akan dikeluarkan dari circle-nya orang-orang yang ihsan, orang-orang yang baik. Orang yang melakukan maksiat kalau ketemu orang baik akan merasa orang-orang baik ini ngebosenin, enggak asik, enggak culture gitu kan. Maka dia nanti akan otomatis terjauhkan dari orang-orang yang baik dan akan gabung dengan orang-orang yang toksik, itu otomatis. Di antara akibat dari maksiat annaha tud'ifu siral qalbi ila Allahi wad daril akhirah. Akan melemahkan kekuatan hati untuk melakukan perjalanan kepada Allah. Maksudnya akan melemahkan semangat hati untuk mau dekat dengan Allah. Orang yang banyak maksiat, maka semangatnya untuk dekat dengan Allah lemah. Semangat untuk ibadah, semangat untuk belajar agama, semangat untuk menjadi orang soleh, semangat untuk berubah menjadi lebih baik, lemah. Di antara akibat dari maksiat annaha tuzilun ni'ama wa tuhillun niqama. Akan menghilangkan nikmat dan akan mendatangkan niqam, musibah-musibah. Maksiat akan menghilangkan nikmat atau akan menundanya. Banyak orang-orang yang telat lulusnya, gak lulus-lulus, jadi mahasiswa abadi. Atau telat nikahnya, sudah kepala 3 belum nikah-nikah. Atau telat punya anaknya, atau telat suksesnya. Teman-temannya sepantaran, seangkatan sudah pada sukses, dia masih gitu-gitu aja. Bisa jadi karena maksiat. Karena maksiat. Dan maksiat akan mendatangkan niqam, mendatangkan musibah. Maka maksiat itu mendatangkan kesialan. Para ulama, sebab dari nikmat itu banyak. Antum dapat nikmat, sebabnya banyak. Mungkin karena antum sedekah, mungkin karena antum sholat, mungkin karena antum berbakti sama orang tua, mungkin karena antum nolong orang lain, mungkin karena antum baca Quran, ya mungkin karena antum suka berdoa, suka berzikir, banyak sebabnya, jutaan sebab datangnya nikmat. Tapi sebab datangnya hanya satu, yaitu maksiyah. Di antara akibat dari maksiat adalah ma yulqihillahu subhanahu minar ru'bi wal khaufi fi qalbil 'asi. Orang yang suka bermaksiat, Allah akan masukkan ke dalam hatinya rasa takut dan khawatir. Segalau terus-menerus. Makanya orang yang merasa mental health-nya kurang sehat, dia merasa galau, dia merasa takut terus, introspeksi diri, jangan-jangan karena banyak maksiat. Di antara akibat dari maksiat adalah annaha tusriful qalba an sihatihi wa istiqamatihi ila maradihi wa inhirafihi. Memalingkan hati dari kondisi sehatnya, memalingkan hati dari keistiqomahan dan membawa hati kepada hati yang sakit dan hati yang menyimpang. Orang yang banyak maksiat sulit untuk hijrah. Orang yang banyak maksiat sulit untuk istiqomah.
Kemudian di antara akibat dari maksiat adalah annaha ta'mi basiratal qalbi. Maksiat akan membutakan mata hati. Ketika mata hati buta, maka dia nggak bisa lihat mana yang benar, mana yang salah. Yang benar dianggap salah, dianggap sesat, dianggap ekstrim, dianggap wahabi, macam-macam. Yang salah malah dipuji, yang salah malah dibela. Itu karena butanya hati. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Annal abda idza adnama dzamban." Seorang hamba, seorang manusia kalau berbuat dosa, maka nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Akan ditempelkan di hatinya satu noda hitam, satu noktah hitam. Ketika dia bertobat, setelah melakukan dosa tadi dia bertobat, maka suqilat qalbu, akan bersih hatinya. Tapi kalau dia enggak bertobat, akan tambah lagi noda hitamnya. Dia enggak bertobat, akan tambah lagi. Dia maksiat, tambah lagi, tambah-tambah sampai hatinya hitam, maka hatinya menjadi hati yang mati. Maka menjadi hati yang buta, enggak bisa lihat kebenaran. Dia enggak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Dia akan mengikuti hawa nafsunya. Yang dia bela adalah yang sesuai dengan seleranya, yang menurut dia enak, yang menurut dia asik, itu yang dia bela. Enggak lagi dia memikirkan mana yang benar, mana yang salah. Naudzubillah. Di antara akibat dari maksiat adalah annaha tusaghirun nafsa wa tudassiha wa tuhaqqiraha. Maksiat itu akan mengecilkan jiwa. Orang yang suka maksiat maka jiwanya jiwa yang kerdil, jiwa yang hina, jiwa yang rendahan. Tentunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Di antara akibat dari maksiat adalah annal 'asi daiman fi asri syaitanihi. Orang yang berbuat maksiat akan selalu dalam tawanan setannya. Wasijni syahwatihi, dan akan selalu dalam penjara syahwatnya. Orang yang suka maksiat, maka dia bagaikan orang yang terpenjara. Makanya kata para ulama, maksiat itu adiktif. Maksiat itu ketagihan, bikin kita ketagihan, nagih terus. Kalau kita maksiat nggak langsung tobat, maka nanti akan timbul keinginan untuk melakukannya lagi. Setelah itu ingin melakukannya lagi, setelah itu ingin lagi, dan terus susah untuk keluar. Terus melakukannya. Dan ketika dia melakukannya akan merasa enak, nyaman. Ketika tidak melakukan maksiat tersebut akan merasa ada yang kurang. Nah, inilah hakikat dia terpenjara dalam syahwatnya. Maka sebelum maksiat itu sudah memberikan efek adiktif, segera keluar. Segera bertobat, segera hentikan gitu ya. Jangan terlena, jangan nyaman dengan maksiat. Kalau sudah nyaman, sudah terlena, susah keluarnya. Antum bagaikan terpenjara. Kemudian yang terakhir pada kesempatan kali ini, orang yang suka melakukan maksiat, akibatnya suqutul jahi wal manzilati wal karamati indallahi wa inda khalqihi. Akan jatuh kehormatannya, kedudukannya, kemuliaannya di hadapan Allah dan di hadapan makhluk. Orang yang suka melakukan maksiat akan hina di mata Allah tentunya, dan juga nanti lama-lama dia akan hina di mata manusia. Mungkin orang yang melakukan maksiat awalnya mulia, awalnya di mata manusia. Orang yang melakukan maksiat seketika itu dia hina di hadapan Allah. Tapi mungkin di hadapan manusia mungkin dia mulia, mungkin dia dianggap keren, dianggap asik gitu ya, di hadapan teman-temannya. Tapi tunggu, ada saatnya nanti Allah akan jadikan dia hina di hadapan manusia juga. Orang yang suka melakukan maksiat akan hina di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Naudzubillah. Ya, ini beberapa akibat dari maksiat yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Ad-Da' wad Dawa. Ringkasnya waktu kita tidak bisa sebutkan pendalilan dan juga penukilan-penukilan yang beliau bawakan, tapi mudah-mudahan
apa yang kita bahas yang sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ratusan jamaah dan para penuntut ilmu hadir di Masjid Polgung Raya menyimak untayan nasihat dan berbuka bersama dengan hidangan sederhana. Di dalam setiap suapannya mengalir pahala puasa yang tak terputus bagi siapa saja yang menyediakannya. Mari jadikan momen ini sebagai ladang amal jariah kita. Salurkan sedekah terbaik Anda untuk hidangan berbuka puasa Masjid Pogung Raya Menadui. Ratusan jamaah dan para penuntut ilmu hadir di Masjid Polgung Raya menyimak untayan nasihat dan berbuka bersama dengan hidangan sederhana. Di dalam setiap suapannya mengalir pahala puasa yang tak terputus bagi siapa saja yang menyediakannya. Mari jadikan momen ini sebagai ladang amal jariah kita. Salurkan sedekah terbaik Anda untuk hidangan berbuka puasa Masjid Pogung Raya Menadui. Ratusan jamaah dan para penuntut ilmu hadir di Masjid Polgung Raya menyimak untayan nasihat dan berbuka bersama dengan hidangan sederhana. Di dalam setiap suapannya mengalir pahala puasa yang tak terputus bagi siapa saja yang menyediakannya. Mari jadikan momen ini sebagai ladang amal jariah kita. Salurkan sedekah terbaik Anda untuk hidangan berbuka puasa Masjid Pogung Raya Menadui. Ratusan jamaah dan para penuntut ilmu hadir di Masjid Polgung Raya menyimak untayan nasihat dan berbuka bersama dengan hidangan sederhana. Di dalam setiap suapannya mengalir pahala puasa yang tak terputus bagi siapa saja yang menyediakannya. Mari jadikan momen ini sebagai ladang amal jariah kita. Salurkan sedekah terbaik Anda untuk hidangan berbuka puasa Masjid Pogung Raya Menadui. Ratusan jamaah dan para penuntut ilmu hadir di Masjid Polgung Raya menyimak untayan nasihat dan berbuka bersama dengan hidangan sederhana. Di dalam setiap suapannya mengalir pahala puasa yang tak terputus bagi siapa saja yang menyediakannya. Mari jadikan momen ini sebagai ladang amal jariah kita. Salurkan
sedekah terbaik Anda untuk hidangan berbuka puasa Masjid Pogung Raya Menadui